Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuwanisa Nafi. Saya Rifan dari Prodi S1 Akuntansi PJJ NIM 240301020497. Izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu tugas yang menjadi soal UAS dengan tugas saya yang berjudul Fungsi Nonlinier dan Aplikasi Matematika dalam Bisnis. Izin share Bu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan fungsi nonlinier dan aplikasi matematika dalam bisnis. Em, Ini lanjut, adapun pendahuluannya yang melatar belakanginya, dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan seringkali melibatkan berbagai variabel yang memiliki hubungan kompleks dan tidak selalu linear. Nah, fungsi linear ini pun menjadi alat yang penting dalam menganalisis hubungan tersebut, seperti dalam memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, atau merapalkan permintaan pasar. Analisis menggunakan fungsi nonlinear membantu memahami pola-pola yang sulit dijelaskan oleh fungsi linear biasa. Kemudian, perkembangan teknologi dan globalisasi menyebabkan dunia bisnis menjadi semakin dinamis dan kompetitif. Dalam situasi ini, model matematika berbasis fungsi nonlinear memberikan pendekatan yang lebih akurat untuk menganalisis tren bisnis. Misalnya, dalam menganalisis hubungan antara biaya dan produksi dan skala ekonomi, seringkali ditemukan pola hubungan yang tidak linear. Fungsi nonlinear mampu memberikan gambaran yang lebih realistis dibandingkan fungsi linear yang seringkali tidak sederhana atau terlalu menyederhanakan hubungan kompleks tersebut. Kemudian selain itu fungsi nonlinear banyak digunakan dalam memprediksi pertumbuhan bisnis dan permintaan pasar. Model eksponensial dan logaritma menjadi penting untuk memahami bagaimana perubahan variabel input dapat mempengaruhi output bisnis. Dengan pemodelan yang tepat, pelaku bisnis dapat mengantisipasi fluktuasi pasar dan membuat keputusan strategis yang lebih baik untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Kemudian penerapan fungsi linear ini juga dalam matematika bisnis tidak hanya terbatas pada analisis biaya dan pendapatan, tetapi juga mencakup penghitungan titik impas atau break-even point, analisis elastisitas permintaan, dan perencanaan optimasi. Dengan mulai keputusan ini, pengambilan keputusan dapat mengevaluasi berbagai skenario dan menentukan strategi yang paling efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. Adapun rumusan masalah yang ada, yang pertama, apa yang dimaksud dengan fungsi nonlinear? Yang kedua, bagaimana bentuk umum fungsi nonlinear? Dan kemudian, bagaimana penerapan fungsi nonlinear dalam matematika bisnis? Kemudian tujuan penulisnya, yang pertama, menjelaskan konsep fungsi nonlinear. Kemudian menguraikan rumus dan bentuk umum fungsi nonlinear. Dan yang terakhir memberikan contoh penerapan fungsi nonlinear dalam matematika bisnis. Kemudian yang pertama fungsi nonlinear. Teori fungsi nonlinear dalam matematika bisnis merupakan salah satu alat analisis yang penting untuk memahami hubungan kompleks antar variabel-variabel. Berbeda dengan fungsi linear yang menggambarkan hubungan proporsional antara variabel, fungsi nonlinear dapat mencerminkan realitas yang lebih kompleks, di mana perubahan pada satu variabel tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan variabel lainnya. Fungsi nonlinear dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana perubahan harga suatu produk dapat mempengaruhi jumlah permintaan secara tidak proporsional, tergantung pada faktor-faktor lain seperti preferensi konsumen dan elastisitas harga. Kemudian salah satu aplikasi penting dalam teori fungsi linear adalah analisis optimasi. Dalam bisnis, perusahaan seringkali didasarkan pada keputusan yang melibatkan banyak variabel seperti biaya produksi, harga jual, dan volume penjualan. Dengan menggunakan fungsi nonlinear, perusahaan dapat memodelkan dan menganalisis berbagai skenario untuk menemukan solusi optimal yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya.
Selain itu, teori fungsi nonlinear juga berperan dalam analisis risiko dan pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis yang dinamis, perusahaan seringkali harus menghadapi ketidakpastian dan variabilitas yang tinggi. Dengan memanfaatkan model nonlinear, perusahaan dapat lebih baik dalam memprediksi dampak dari berbagai faktor eksternal. Hal ini memungkinkan manajer untuk merumuskan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan, sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian di sini bisa kita lihat grafik fungsi nonlinear. Terdapat rumus-rumus fungsi nonlinear. Yang pertama, fungsi kuadrat, kemudian fungsi eksponensial, kemudian fungsi logaritma, dan yang terakhir fungsi trigonometri. Nah, untuk contoh soalnya, di sini kita memakai fungsi kuadrat. Nah, soalnya di sini adalah sebuah perusahaan ingin memodelkan biaya produksi berdasarkan jumlah produksi yang diproduksi, jumlah produk yang diproduksi. Fungsi biaya produksi perusahaan diberikan oleh persamaan kuadrat berikut. Bisa kita lihat keterangannya, CX adalah biaya produksi dalam juta rupiah. X adalah jumlah produk yang diproduksi. Yang jadi pertanyaan, tentukan biaya produksi yang ketika perusahaan memproduksi 100 unit. Nah, karena di sini C ini adalah biaya produksi, berarti pada fungsi persamaan kuadrat, X kita masukkan 100. Karena biaya produksi adalah 100. Jadi kita masukkan C 100. Kemudian kita substitusikan, kita hitung menggunakan fungsi kuadrat dan CX sama dengan 750. Berarti biaya untuk memproduksi 100 unit produk adalah 750 juta rupiah. Kemudian ada aplikasi matematika dan bisnis. Matematika memiliki peran penting dalam berbagai aspek bisnis karena membantu dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada data kuantitatif. Salah satu aplikasi utama matematika adalah bisnis adalah perencanaan keuangan. Dengan menggunakan model matematika, perusahaan dapat menghitung proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan di masa depan. Selain itu, matematika digunakan dalam analisis pasar untuk memprediksi permintaan dan penawaran. Kemudian, optimasi produksi juga dapat merupakan aplikasi penting dari matematika dalam bisnis. Dengan menggunakan teknik matematika seperti kalkulus dan pemrograman linear, perusahaan dapat menentukan kombinasi sumber daya yang paling efisien untuk meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan output. Di sektor keuangan, matematika digunakan dalam pengolahan risiko dan investasi. Model matematika membantu menghitung potensi risiko dan imbal hasil dari berbagai opsi investasi. Dalam pemasaran, matematika digunakan untuk menganalisis efektivitas kampanye dan memprediksi respon pelanggan. Dengan menggunakan analisis regresi dan model prediksi lainnya, perusahaan dapat mengevaluasi dampak dari berbagai strategi pemasaran. Informasi ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan anggaran pemasaran secara lebih efektif dan meningkatkan laba atas investasi atau return of investment dari kampanye yang dijalankan. Kemudian contoh soalnya, sebuah perusahaan yang memproduksi tas dengan fixed cost-nya 50 juta per bulan, yang mencakup biaya sewa gaji, sewa gedung, karyawan tetap, dan lain-lain. Untuk variabel cost per unitnya 25.000, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan lain-lain. Tas tersebut dijual dengan harga 75.000 per unit. Jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan 20 juta per bulan, berapa tas yang harus dijual? Nah, berarti untuk menentukan jumlah tas yang harus dijual agar perusahaan dapatkan keuntungan sebesar 20 juta per bulan, kita di sini pakai rumus break even point atau BEP dengan target laba sebagai berikut. Nah, di sini kita rumusnya adalah fixed cost per target profit dibagi selling price per unit dikurang variable cost per unit. Di sini fixed cost-nya kita ketahui 50 juta, kemudian variable cost per unitnya kita dapatkan 25.000, selling price-nya kita dapatkan 75.000, dan di sini ada target profit atau Q-nya 20 juta. Kemudian kita substitusikan ke nilai rumus, dan di sini ketemu angka
1.400 tas. Berarti jika perusahaan ingin mendapatkan atau mencapai keuntungan 20 juta per bulan, berarti perusahaan dengan rumus break even point atau BEP, perusahaan harus menjual sekitar 140 tas per bulan. Nah, demikian mungkin untuk penutup di sini bisa kita simpulkan bahwa eh, dalam makalah ini telah dibahas mengenai konsep fungsi nonlinear dan dalam penerapannya di berbagai bidang, terutama dalam dunia bisnis. Fungsi nonlinear memiliki sifat yang sangat beragam, seperti kuadrat, eksponensial, logaritma, dan trigonometri, dan tidak hanya digunakan dalam konteks teori matematika, tetapi juga memiliki aplikasi yang sangat penting dan praktik dunia nyata. Kemudian aplikasi matematika dalam bisnis, terutama melalui fungsi nonlinear, memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam pengambilan keputusan bisnis. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan fungsi nonlinear untuk memprediksi biaya produksi, pendapatan, hingga keuntungan. Ini sangat penting dalam merancang strategi bisnis yang efektif, karena perusahaan dapat mengetahui dampak dari perubahan variabel-variabel tertentu terhadap kinerja mereka. Dalam konteks bisnis, pemahaman tentang fungsi nonlinear juga memfasilitasi analisa pasar, seperti dalam penentuan harga keseimbangan antara supply dan demand, dan aplikasi seperti ini juga membantu pengusaha untuk mengetahui harga yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan, serta meminimalkan kerugian. Dengan demikian, penerapan teori matematika menjadi alat yang sangat berguna dalam pengelolaan bisnis yang efisien. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap fungsi nonlinear dan penerapannya dalam bisnis dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan. Dengan menggunakan alat-alat matematis ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih rasional, berbasis data, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Oleh karena itu, penerapan matematika dalam bisnis bukan hanya sebagai teori akademis, tetapi juga sebagai landasan untuk praktik bisnis yang lebih baik dan lebih sukses di dunia yang semakin kompleks ini. Daftar Pustaka, Sudiana N. dan Ibrahim M. Matematika Ekonomi Bisnis edisi ketiga, Pengantar Matematika Ekonomi oleh Wibowo A. edisi kedua, Matematika Terapan dalam Bisnis dan Ekonomi oleh Zulkarnain M. tahun 2016. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.